Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue ke Rafael Wawancara Andromeda dan ya balik sama lagi sama gue di Andromeda News. Ini masukkan news apa horor ya? Kayaknya sih news tapi lebih ke horor gitu ya kan. Jadi pada konten saya yang kali ini ya kan, yaitu kita kali ini kan konten gue siang-siangan gitu ya kan, ya biar nggak game doang gitu cuy ya, konten gue biar nggak game doang dan biar nggak anime doang. Dan biasanya anime ya karena gue lagi nggak ada ide apa gitu ya kan. Mungkin next time kita bakalan reaction random yang ada di Instagram ya kan, karena biasanya itu cosplayer ya, karena mungkin kalian bosan juga, nanti takut bosan juga, dan juga gue nggak nemu yang bagus gitu ya kan, cosplay tentang anime gitu sih, bukan game. Karena kalau game gue terlalu banyak main game-game model kayak gitu ya kan, model expert game banget gitu ya kan. Jadi karena gue ini gue biasanya nggak tahu nih karakter apa gitu ya kan, tapi gue yang tahu aja nanti mungkin ya, nanti gue cari lagi. Jadi pada kali ini kita gue bakalan ngebahas atau kita bakalan ngomongin tentang pembunuhan, itu kasus pembunuhan yang paling misterius di dunia cuy ya kan, kasus pembunuhan yang paling misterius yang belum terpecahkan gitu ya kan. Dan di sini gua nggak terlalu bahas detail banget. Mungkin nanti kalau ada yang pengen bahas detail banget, tinggal like-nya aja ya, tinggal like aja video ini ya kan, dan juga komen mana yang kalian bahas lebih dalam itu. Jadi ini bakalan bahasannya nggak terlalu dalam banget ya. Dan link-linknya, sumber-sumber yang gue dapat linknya di bawah ya, rata-rata dari Wikipedia ya kan, dari Wikipedia, cuma dari Wikipedia satu killer itu. Kalau mau dalam banget butuh effort yang tinggi gitu, mood yang tinggi, effort yang tinggi buat ngegali informasi di internet gitu ya kan. Dan kita mulai aja ke videonya, langsung ke nomor 1 ya kan, ada Jack the Ripper ya kan. Jadi Jack the Ripper ya kan, ini gue masukin nomor 1 isinya kan, Jack the Ripper ya kan. Jadi Jack the Ripper itu adalah julukan terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai yang tak dikenal, berantai ya kan, yang terkenal ya kan, yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London ya pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian disebarkan di media ya kan. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya yang digunakan untuk pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel dan si kulit apron ya kan. Pembunuh yang dilakukan Ripper umumnya melibatkan wanita tunasusila yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokannya, kemudian memutilasi perut mereka. Hilangnya organ-organ dalam dari 3 korban Ripper memunculkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi atau bedah ya kan, desas-desusnya yang menyatakan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan merebak pada bulan September dan Oktober 1888, dan beberapa surat yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh diterima oleh media dan Scotland Yard. Surat from hell ya kan yang diterima oleh korban karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal, dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh Jack the Ripper ya kan. Jadi luasan liputan surat kabar terhadap misteri ini menyebabkan Ripper meraih ketenaran internasional ya kan. Serangkaian penyelidikan mengenai pembunuhan lainnya yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel hingga pada tahun 1891 tidak mampu menghubungkan peristiwa pembunuhan ini dengan pembunuhan pada tahun 1898. Tetapi legenda Jack the Ripper tetap dipercayai.
ya kan, karena misteri pembunuhan ini tidak pernah terungkap dan legenda terus semakin menguat yang diturut diiringi dengan penelitian sejarah asli, desas-desus, cerita rakyat, dan sejarah semu. Istilah ripeprologi diciptakan untuk menggambarkan kajian dan analisis kasus mengenai kasus Ripper. Hingga saat ini terdapat lebih dari 100 teori mengenai identitas Ripper, dan misteri pembunuhan ini telah mengalami lahirnya berbagai karya fiksi itu cuy. Pertama Jack Ripper, dan kita langsung aja masuk ke nomor 2. Nomor 2 ada Zodiac Killer ya kan, udah ada filmnya juga kalau nggak salah, dan gua tidak nonton sama sekali cuy. Jadi Zodiac Killer ya kan itu adalah nama samaran dari seorang pembunuh berantai Amerika yang beroperasi di California Utara dari setidaknya akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Identitas masih belum diketahui. Nama pembunuh berasal dari serangkaian surat dan kartu mengejek yang dikirim ke pers San Francisco Bay Area. Surat-surat ini termasuk 4 kriptogram atau sandi ya kan, dari 4 kriptogram yang dikirim. Hanya satu yang telah dipecahkan secara definitif. Zodiac ini membunuh 5 korban yang diketahui di Benica, Vallejo, nama Country, dan San Francisco Desember 1968 dan Oktober 1969. Dia menargetkan pasangan muda dan 2 pria selamat dari percobaan pembunuhan. Dia juga membunuh seorang supir taksi laki-laki. Zodiac sendiri pernah mengklaim telah membunuh 37 korban. Namun kepolisian San Francisco menandai kasus tersebut tidak aktif pada April 2004 ya kan, tetapi membuka kembali itu beberapa titik sebelum Maret 2007. Kasus ini juga tetap terbuka di kota Vallejo serta di Kabupaten Napa dan Kabupaten Solano ya. Departemen Kehakiman California telah mempertahankan kasus terbuka tentang pembunuhan Zodiac sejak 1969. Meskipun Zodiac mengklaim telah melakukan 37 pembunuhan, dalam surat kabar penyelidikan hanya menyetujui 7 korban yang dikonfirmasi. 2 diantaranya selamat ya kan, mereka tuh ada David Arthur Faraday ya kan, dan umur 17 tahun yang masa ini, dan Betty Lou Jensen ya kan, ditembak dan dibunuh pada 20 Desember 1968 di Lake Herman Road ya kan, di dalam batas kota Benica ya kan. Sini ada koordinatnya juga ya, nggak gue bacain ya karena gue tidak nggak terlalu ngerti ya cara baca itu. Jadi koordinat gitu lupa coy, udah darinya lupa cuy. Dan itu berikutnya ada Michael, itu setelah David Arthur itu ada Michael Renaud Megau ya, dan itu gue bacanya benar, dan Darley Elizabeth Ferrin. Diambil gambar pada 4 Juli 1969 di tempat parkir Blue Rock Spring Park di Vallejo. Sementara Megau selamat dari serangan itu ya kan. Ferry dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit Yayasan Kaiser ya kan. Dan setelah Michael tuh ada Brian Calvin Hartnell ya kan, dan Celia Ann Shepard ya kan, ditikam pada 27 September 1999 di danau Berryessa di Napa Country ya kan. Hartnell selamat dari depan muka tusukan di punggung, tetapi Shepard meninggal akibat luka pada 29 September 1969 ya kan. Dan berikutnya dari abis Brian ada Paul Stein ya kan, ditembak dan dibunuh pada 11 Oktober 1969 di lingkungan Presidio Heights di San Francisco ya kan. Jadi kebanyakan itu pasangan yang dibunuh itu kayak pasangan gitu loh, dia ngincernya ya kan. Dan apakah kalau Zodiac Killer diadu dan Jack the Ripper, dia mengetahui cara membunuh masing-masing gitu ya, antara Jack the Killer bagaimana cara membunuhnya atau Zodiac Killer bagaimana cara dia membunuhnya kayak kan. At least dia akan berdua sama-sama pembunuh ya. Gue penasaran aja sih ya itu pertanyaan pada
Itu pertanyaan gue aja ya, pertanyaan buat diri gue sendiri aja, tapi kalau dia dulu gimana ya jadinya. Dan berikutnya ada itu John Bennett Ramsey ya kan. Jadi John Bennett Patricia Ramsey ya, lahir pada tanggal 6 Agustus 1990 di Atlanta ya kan, di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, dan meninggal pada 25 Desember 1996 di Boulder, Colorado, Amerika Serikat ya kan. Jadi John Bennett menjadi korban pembunuhan di rumahnya sendiri, Georgia, dari orang tua John Ramsey ya kan, dan Patsy Ramsey ya kan, ayah atau itu orang tuanya si John Bennett. Itu ayahnya sendiri merupakan, jadi ayahnya si John Bennett ini dia tuh pengusaha kaya raya ya kan, dan ibunya salah satu Miss West Virginia pada tahun 1977. John Bennett memiliki kakak laki-laki lebih tua 3 tahun yang bernama Brooke Ramsey ya kan. Jadi John Bennett mulai mengikuti ajang kontes kecantikan juga sejak usia 5 tahun ya, oleh ajakan ibunya ya kan, Patsy Ramsey. Kontes kecantikan yang sudah John Bennett itu ikuti yaitu Amerika Royal Miss Colorado, State All Star Kids, Cover Girl, Little Miss California ya kan, Michigan ya kan, Little Miss Colorado, panjang banget sih namanya. Little Miss Sunburst, National Tiny Miss Beauty, dan Little Miss Merry Christmas. Jadi dia udah banyak banget ngikutin kontes kecantikan itu ya, si John Bennett Ramsey. Dan John Bennett sering memenangkan piala kontes kecantikan ya, sehingga John Bennett selalu disebut ratu kecantikan cilik pada saat itu. John Bennett kadang menjadi model majalah pakaian anak. Bahkan John Bennett memiliki banyak mahkota ratu dan piala karena sering memenangkan ajang kontes tersebut. Hanya setahun menjadi ratu kecantikan cilik, John Bennett harus kehilangan nyawa di hidupnya sendiri akibat dibunuh satu-satunya orang yang berada di dalam rumah pada malam kematian John Bennett adalah John, Patsy, dan Brooke. Patsy menemukan surat dari penculik di bawah tangga. Dalam surat tersebut tertulis si penculik meminta tebusan uang, wow gede banget ya, mahal, gede pokoknya ya, gede ya, itu banyak banget cuy, gila the best. Jadi 118.000 US dollar ya secara tunai, dan ya kan, jika ingin John Bennett selamat ya kan, Patsy panik dan langsung menelpon polisi pada pukul 5.52 ya, udah pagi cuy. Patsy juga memanggil kerabat dan temannya ke rumah. Dua petugas polisi menganggap panggilan Patsy dan ya kan, menanggapi panggilan Patsy ya kan. Jadi dua petugas polisi yang menanggapi panggilan Patsy dan tiba di lokasi dalam waktu 3 menit. Polisi pun melakukan pencarian sepintas di sekitar rumah ya kan, tetapi tidak menemukan tanda masuk paksa ya kan. Salah satu petugas yaitu Rick French pergi ke ruang bawah tanah dan melewati pintu yang telah diganjel kayu ya kan, jadi ganjel kayu. Rick melihat sejenak di pintu depan ya kan. Rick membuat kesalahan karena langsung pergi tanpa membuka atau mengecek pintu tersebut. Tanpa sepengetahuannya, tubuh John Bennett berada di sisi pintu tersebut ya kan. Jadi beberapa saat kemudian tim forensik tiba di lokasi dan melakukan pengecekan. Tim forensik melihat kamar tidur John Bennett sangat berantakan dan terdapat tetesan darah di depan kasur John Bennett. Kamar tidur John Bennett salah satunya ruangan ya kan, satu-satunya ruangan di seluruh rumah Ramsey yang ditutup untuk mencegah kontaminasi bukti ya kan. 8 jam setelah dilaporkan, John Ramsey dan petugas menemukan mayat John Bennett di ruang bawah tanah di dalam keadaan di ruang bawah tanah ya kan. Jadi dengan keadaan itu mulut dan leher tertutup selotip.
Tangan dan kakinya diikat dengan tali dan leher dicekik menggunakan tali nilon ya kan. 2 lubang di leher, luka yaitu dan luka memar di bagian leher dan kepala. Kemudian John Bennett dibunuh di sekitar tengah malam pada tanggal 25 atau 26 Desember 1956. Kan, tetapi pada saat itu John Ramsey membuat kesalahan yang seharusnya nggak langsung itu ya, dia lebih detail itu yang pecahkan yang ada. John tidak langsung membawa tubuh John Bennett ke atas karena jejak pelaku menjadi susah dilacak cuy. Itu kesalahan si John juga ya, apalagi banyak orang yang menyentuh korban pada saat kejadian ya kan. Akhirnya mayat John Bennett dibawa ke rumah sakit dan untuk dilakukan otopsi ya kan. Dan John Bennett pun dimakamkan pada tanggal 13 Desember 1996 di Marietta, Georgia, Amerika Serikat. Hasil otopsi mengungkapkan ya kan jika John Bennett tewas akibat cekik dan patah tulang tengkorak ya. Penyebab resmi kematian John Bennett adalah asfiksia ya kan, atau kehabisan nafas akibat dicekik. Jadi dia dicekik sampai meninggal cuy ya si John Bennett itu. Terdapat luka lebam di bagian kepala. Kemaluan John Bennett dan itu tidak ada bukti pemerkosaan meski ada tanda kekerasan seksual yang sudah dijelaskan ya. Jadi itu gue 3 pembunuhan misterius di dunia cuy. Pembunuhan paling misterius di dunia ya kan. Dan mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan pada video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe. Bagi yang baru ketemu channel ini jangan lupa di subscribe dan tombol merah itu ya kan, dan bell ya, mencet tombol bell cuy biar gue kalau update video itu tahu gitu cuy. Dan mungkin sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya, mungkin game selanjutnya setelah saya ngelock gue mau main itu ya mungkin ya itu ya apa namanya sih, Hitman Absolution ya. Habis itu mungkin kita main Amnesia lagi cuy, karena Amnesia Machine Pick ya, Machine yang baru kan itu bayar itu cuy, bayar belum ada cuy. Jadi kita main yang gratis dulu. Di sini gue udah ada Amnesia lagi yang kebanyakan The Dark Descent ya. Kalau ini Machine Pick ya, gue pengen main itu cuy, kayaknya serem gitu cuy ya kan. Jadi sebelum kita ke game horror, mereka kita akan angkat pikiran kita di game Hitman Absolution ya kan. Bye bye ya, itu aja mungkin informasi gitu ya kan, buat update konten selanjutnya ya tentang Genshin Impact. Kontak aja cuy, masih terus gue update ya Genshin Impact gitu, lagi seru-serunya soalnya cuy ya. Gue udah rank adventure gue udah level 19 ya, udah bisa itu membuka yang bukan story-nya sih ya, itu yang story-nya itu level 26 sih ya. Mungkin yang itu gue skip, makanya yang lawannya bisa maju game masalah itu ya. Nah oke, lanjut aja lah nanti pas udah gue ke Giliway ya, itu seru ya mungkin ya story pace nya. Udah ya, bye bye.